World Stroke Day atau peringatan Hari Stroke Sedunia berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah pada Minggu pagi ini. Sejumlah kegiatan digelar seperti fun run, sepeda santai, zumba, hingga talk show kesehatan. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Aradia di Taman Mini Indonesia Indah. Selamat pagi, Clarissa. Bagaimanakah suasana peringatan Hari Stroke Sedunia di sana? Selamat pagi, Freddy. Bertepatan dengan peringatan World Stroke Day atau Hari Stroke Sedunia tahun 2023. Hari ini CNN Indonesia bekerjasama dengan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional menyelenggarakan peringatan World Stroke Day 2023 di Taman Mini Indonesia Indah. Bisa dilihat ya bahwa di belakang saya ini sangat antusias, ada ratusan peserta sudah hadir sejak pukul 5:30 pagi, Freddy. Ramai ini juga karena rangkaian acara akan dilakukan untuk bisa menyemarakan kegiatan hari ini yang bukan hanya untuk bisa mengenali tapi juga supaya bisa mengendalikan penyakit stroke yang menjadi salah satu penyakit yang masuk ke 3 besar penyakit yang berbahaya sedunia. Bahkan kalau berdasarkan dari riset yang dilakukan oleh World Health Organization menyampaikan bahwa setiap 10 detiknya pasti ada saja pasien yang disampaikan meninggal dunia akibat penyakit stroke. Nah, ada satu dari ratusan peserta yang hari ini juga antusias nih datang ke Taman Mini Indonesia Indah untuk bisa ikut serta di rangkaian kegiatan World Stroke Day hari ini. Halo Ibu Nita, selamat pagi. Ibu Nita boleh sambil cerita dong ya. Ibu Nita ini hari ini datangnya sama siapa dan kenapa sih Ibu ingin ikut kegiatan pada pagi hari ini? Saya ke sini sendiri tadi dari Tebet, kebetulan rumah saya di Tebet, jadi naik Gojek. Terus saya kenapa ingin ikut ke sini? Pertama, karena saya salah satu pasien dari rumah sakit KON. Saya sudah pernah operasi tumor dan sudah kena stroke. Puasa kemarin sudah kena stroke. Jadi saya berobat ke KON sebulan sekali. Nah, makanya pas ada ajang seperti ini siapa buat menambah pengalaman juga sama saya, buat sehat juga sekalian olahraga. Oh, oke, baik. Ibu boleh ya Ibu ya kita sambil jalan ke depan ya Bu ya sambil cerita-cerita. Ibu waktu disampaikan oleh dokter bahwa Ibu menderita penyakit stroke begitu ya Bu ya. Itu kapan sih Bu? Masih ingat nggak Bu? Dan berapa lama penanganan dari penyakit stroke itu? Tepatnya 2 hari sebelum puasa, kalau nggak salah Tahun ini ya Bu ya? tahun ini puasa itu bulan Maret ya, tepat 2 hari sebelum saya kena stroke di kamar mandi. Emang saya agak stres karena yang udah biasanya kalau stroke tuh kenanya di kamar mandi terus ya. Pas kena, kebetulan kenanya di muka. Jadi saya menenangkan diri, itu dalam keadaan tidak pakai baju. Jadi saya tenang, menenangkan diri. Iya, mata saya tiba-tiba kecil, mulut saya begini. Tapi alhamdulillah tangan masih bisa bergerak. Akhirnya sudah saya beres-beres, saya langsung ke rumah sakit. Saya langsung ke rumah sakit KON, ke UGD-nya. Langsung ke UGD dan di UGD alhamdulillah langsung ditanganin. Ibu ingat gak Bu sebelum Ibu akhirnya ke rumah sakit gitu ya Bu dan tiba-tiba ngedrop gitu ya Bu, ada sebelumnya tanda-tanda gitu Bu kalau mau ada sakit datang gitu? Ada. Jadi alarm tubuh kita tuh ngasih tahu kayaknya di muka saya sebelah sini kayak agak kebas ya. Agak kebas, agak mulai ketarik. Itu awalnya gara-gara saya cuci muka, terus agak gini lama-lama agak ketarik. Nah di situ, dari situ saya menenangkan diri, saya pakai baju, saya manggil anak-anak. Saya diam dan saya foto, sempat saya foto selfie, maksudnya buat bukti. Itu berlangsung 5 menit. Udah saya tenang, nggak berapa lama timbul lagi. Dan saya berharap timbul lagi tuh begitu lagi. Nah gitu, udah akhirnya saya langsung ke UGD PON. Dan setelahnya Bu, setelah dari pihak dokter menyampaikan bahwa Ibu menderita penyakit stroke, penanganan apa yang diberikan oleh dokter? Apakah hanya sebatas obat-obatan saja, kemudian perawat inap atau gimana Bu? Ya, saya langsung dirawat inap. Jadi setelah masuk, saya diwawancarai, saya di CT scan dulu. Di CT scan, dari hasil CT scan ternyata ada penyumbatan pembuluh darah kecil. Jadi itu kebetulan pembuluh darahnya lagi mampet ya bahasanya, mampet, jadinya
makanya tertutup. Udah langsung periksa semua, saya harus terpaksa dirawat. Oke, nah Ibu kalau boleh cerita soal waktu itu Ibu rawat inap ya Bu ya. Itu Ibu juga sempat menggunakan popok nggak sih Bu selama masa perawatan dan berapa lama Ibu dirawat inap saat itu Bu? Ya itu emang wajib karena kita nggak boleh diri, karena kan saya dikasih tanda kuning. Tanda kuning itu resiko untuk jatuh. Jadi sempat saya begini, suster, kan karena kebetulan di ruang gede tuh dingin ya. Suster saya nih mau air, nggak boleh Ibu. Akhirnya anak saya disuruh beli popok. Nah, akhirnya anak saya beli popok di sana, ya udah kita pakai popok, jadi nggak bisa turun gitu. Saya 3 hari di rumah sakit. 3 hari di rumah sakit. Nah Ibu kalau dari 2 jenis popok ya Bu ya, ada popok celana, kemudian ada yang diaratkan begitu ya Bu. Ibu sudah pernah mencoba keduanya atau bagaimana? Waktu dirawat saya pakai yang itu, yang perekat. Yang waktu dirawat saya pakai yang perekat gitu. Nah untuk yang celana itu kalau buat sehari-hari aja, kalau misalnya saya pergi agak jauh keluar kota kemana baru saya pakai, karena itu kan lebih gampang, tinggal melorot aja ya. Oh ya, berarti salah satu merek yang Ibu gunakan juga merek Confidence begitu ya Bu ya. Seberapa membantu sih Bu si popok dewasa Confidence ini dalam membantu Ibu dalam beraktivitas setiap harinya? Ya nggak ke belakang, jadi enaknya nggak Sering bolak-balik kamar mandi gitu. nggak terlalu bolak-balik kamar mandi. Lagi pula terus di rumah sakit tuh membantu banget karena kan otomatis nggak bisa turun sedikit diomelin. Jadi kata dokter, sampai kata suster, kalau anaknya nggak bisa bantu buka, suster yang tanggung jawab yang buka dan pasangin. Oke baik, terima kasih banyak ya Ibu Nita untuk waktunya bersama kami. Nah tadi dapat kami sampaikan pula bahwa Confidence ini merupakan salah satu popok dewasa yang menjadi andalan para lansia dan juga saat ini menjadi salah satu yang berpartisipasi dalam kegiatan World Stroke Day tahun 2023 ini. Dan untuk bisa berbincang lebih lanjut nih soal Confidence, saya sudah bersama dengan brand manajernya, dengan Ibu Amelia ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, Ibu boleh tolong diceritakan Bu, kenapa sih Bu latar belakang ataupun juga alasannya Confidence ingin ikut serta dalam kegiatan Hari Stroke Sedunia tahun ini? Jadi Confidence kita berkolaborasi dengan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan juga beserta dengan CNN untuk memperingati World Stroke Day, ya, di mana acara ini adalah bertujuan untuk mengajak senior di seluruh Indonesia untuk tetap aktif dan percaya diri. Nah sebenarnya hal ini itu selaras banget ya dengan komunikasi Confidence di tahun 2023 ini, yaitu adalah Confidence bikin pede dan aktif seharian. Makanya selaras banget, dan kita juga menghimbau ya untuk para senior untuk tetap aktif dan percaya diri serta mandiri tentunya. Nah selain pegelaran dari World Stroke Day tahun ini, apalagi sih event besar yang juga didukung oleh Confidence? Oke. Jadi di tahun 2023 ini kami memiliki event besar, yaitu adalah kami merubah semua kemasan. Kita melakukan pack rejuvenation dengan new RTB sehingga lebih mudah dipahami dan lebih mudah dicari ya pilihan produknya oleh semua konsumen Confidence di seluruh Indonesia. Juga kenapa popok dewasa ya? Jadi popok dewasa itu sangat penting sekali. Ya, popok dewasa itu sangat penting terutama bagi para penderita inkontinensia urin. Ya, karena para penderita inkontinensia urin itu tidak bisa menahan buang air kecil. Sehingga popok dewasa itu menjadi solusi bagi semua yang menderita inkontinensia urin, terutama para senior. Oleh karena itu Confidence kami hadir dengan beragam produk yang sesuai dengan kebutuhan para senior di Indonesia. Oke, dan salah satu caranya adalah juga dengan memperlihatkan ya produk-produk unggulan yang ada di booth saat ini ya. Oke, nah untuk mereka ataupun juga calon-calon konsumen yang ingin mendapatkan Confidence, caranya seperti apa sih Bu? Iya, jadi kalau untuk mendapatkan Confidence itu kami sudah tersebar luas ya. Bisa di minimarket terdekat, bisa di supermarket, dan kita kan ada 2 tipe produk, yaitu tipe perekat yang spesialis
aksesoris untuk para pengguna yang bedridden dan juga tipe pants. Tipe pants itu khusus untuk para lansia yang memang masih aktif gitu kan, namun memiliki kendala inkontinensia urin atau tidak bisa menahan buang air kecil itu. Dan keunggulan kita terutama pada tipe pants itu adalah ekstra strap dan nyaman hingga 12 jam. Oke, dan pastinya sudah bisa ditemukan di berbagai macam supermarket juga ya Ibu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Baik Freddy, bisa terdengar ya bahwa sudah ada nih suara-suara musik karena di belakang saya ini panggung utama dari World Stroke Day sudah mulai menggerakkan tubuhnya nih semua pesertanya. Saya juga nggak sabar buat ikut goyang karena sudah ada dimulai senam stroke nih, dan bisa terlihat ya ada lebih dari 300 orang yang ikut serta berpartisipasi pada kegiatan pada pagi hari ini. Freddy. Ya, ternyata seru sekali ya di sana, banyak kegiatan inspirasi juga yang menginspirasi orang untuk bisa tetap menerapkan pola hidup sehat. Selamat kembali bertugas, rekan saya produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Aradia.